kita diskusikan ini saya ambil dari khususnya dari kitab Al-Wala' dan Al-Bara' dan terutama dari kitab Al-Dirasah fil Aqidah Al-Islamiyah karangan Syekh Dr. Ibrahim Al-Buroikan. Beliau profesor di Saudi. Al-Bara' enggak pas. Sementara Al-Bara' lawan katanya, Bapak Ibu, Al-Bara' itu membenci, menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri dan memusuhi. Dan ini kepada musuh Allah, terutama orang-orang kafir. Tidak hanya orang kafir saja, orang munafik, musyrik, dan mungkin ada juga yang jelas-jelas Islam tetapi ucapan dan perbuatannya mencerminkan ucapan perbuatannya orang-orang kafir. Itu juga harus disikapi dengan Al-Bara' seperti ini. Secara terminologi Al-Bara' artinya penyesuaian diri seorang hamba, seorang muslim terhadap apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun iktikad kepercayaan. Bapak Ibu, saya tadi menyebut di surat Al-Maidah ayat 51 dan Al-Mumtahanah ayat 4, ini sekedar rujukan. Di surat Al-Maidah ayat 51, nanti jenengan bisa rujuk, bisa buka di terjemahan dan tafsir. Saya artikan secara bahasa, secara letterlek. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, wali, pemimpin. Karena mereka sebagian satu pemimpin, wali, kawan, sebagian yang lain. Nah ini Bapak Ibu, wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang berwala kepada mereka, memberikan mereka, terutama seperti haknya orang Islam di antara kalian, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Ayat 52, kemudian Al-Maidah ayat 53 dan Al-Maidah ayat 54, terutama 54 sudah sangat populer. Hampir semua waktu itu umat Islam, Al-Maidah ayat 54 itu sangat, sampai buka-buka tafsir apa sih sebenarnya Al-Maidah ayat 54 itu gitu. Nah, ayat 56, 55 itu Allah menegaskan gini, sesungguhnya innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian, kita semua yang berhak kita walai itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tidak semua orang beriman, disebutkan di sini karakteristiknya alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Itu orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang rukuk sujud, tunduk patuh kepada Allah. Itu yang berhak untuk bisa kita berikan wala. Tadi wala yaitu mencintai, menolong, mengikuti, mendekat. Dan kalau bahasa kita sering diartikan wala itu artinya loyalitas. Loyalitas itu kesetiaan. Loyal itu ya. Bisa, tapi arti secara umum, secara gampang aja seperti itu, biar gak koyok
terlalu anu gitu. Nah ini, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ayat 56. Barang siapa yang berwala, memberikan walaknya, loyalitasnya kepada Allah, kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka adalah tentara Allah dan tentara Allah pasti akan ghalibun, menang. Ini secara umum di surat Al-Maidah dan nanti silakan panjenengan buktikan di Al-Maidah ayat 51 mungkin sampai 56. Saya tadi membacakan itu. Ini bicara tentang wala. Ibu bapak, tentang barok misalnya di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah surat yang ke-60 ayat 4 ini menggambarkan tentang Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau menghadapi kaumnya, terutama Raja Namrud. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh ada untuk kalian toladan yang baik, uswatun hasanah fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim. Bagaimana? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka, Nabi Ibrahim dan pengikutnya itu berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami barok kepada kalian, kami berlepas diri, kami bahkan bahasanya barok tadi dengan memusuhi, membenci kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami membenci kemusyrikan, kami berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Bahkan bahasa Al-Quran di sini, kafarna bikum, kami kufur kepada kalian, kami berlepas diri dari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan nampak antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, abadan, selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ila akhiril ayat. Ini di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Nah ini yang melandasi sikap ini, al-wala dan al-bara'. Ini juga menguatkan apa yang saya sampaikan kemarin Selasa yang lalu. Kita sesama kadang-kadang dengan sesama muslim justru sangat-sangat kejam, sadis. Dengan sesama muslim memusuhi, mencaci maki, bahkan ada yang membunuhi. Tetapi dengan orang kafir berbaik-baik, dengan orang jelas-jelas non muslim membantu, menolong, bahkan nanti ada di sini menyebarkan rahasia orang umat Islam kepada musuh-musuh Allah seperti ini gitu. Nah ini yang kalau dalam bahasa wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau seperti itu maka termasuk golongan mereka. Dan di kitab Nawaqidul Islam, Nawaqidus Syahadatain, Syekh Abdullah bin Bas, yang seperti ini sebenarnya orang itu sudah keluar dari Islam, membatalkan Islam dan membatalkan syahadatainnya. Makanya kemudian saya terus di sini konsekuensi dari syahadatain la ilaha illallah diantaranya adalah al-wala dan al-bara'. Baik, jamaah rahimakumullah, kedudukan al-wala dan al-bara'. Yang pertama, al-wala dan al-bara' itu bagian integral dari syahadatain. Makna la ilaha illallah, al-wala dan al-bara' melepaskan diri dari sesembahan selain Allah, ini bara'. Nah, walaknya adalah hanya menuhankan Allah, hanya mendekat kepada Allah, hanya mengakui Allah sebagai Tuhan.
al-bara' dan al-wala'. Nggak bisa dipisahkan. Kalau ada muslim ngaku Islam tapi kemudian menjadikan Tuhan selain Allah, maka sebenarnya secara keislaman sudah batal Islamnya, sudah batal syahadatainnya. Ikatan iman yang paling kuat, di sebuah hadis, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ibu bapak, makna cinta karena Allah adalah benci karena Allah, terutama kalau cinta karena Allah mungkin sudah paham ya. Benci karena Allah, ketika kita memang dianjurkan, bahkan dalam kutip, tanda kutip diwajibkan, membenci kemusyrikan, membenci kekafiran, membenci orang musyrik, membenci orang kafir, itu benci perbuatannya, benci amalannya, karena dia melakukan amalan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Itu makna benci karena Allah. Secara fisik, seluruh manusia di dunia ini sama-sama ciptaan Allah. Kita nggak boleh membenci fisiknya. Ada orang musyrik, ada orang kafir, kita diwajibkan untuk membenci secara amal perbuatannya orang itu. Sesama muslim gini aja, kalau kemudian ada saudara kita yang melakukan dosa dan maksiat, kita tidak boleh mencintainya, kita diminta untuk membencinya, yaitu membenci amal atau perbuatan saudara kita itu namanya benci karena Allah. Kemudian merupakan penyebab hati bisa merasakan manisnya iman. Ini ada hadis panjang yang 3 hal kalau ada dalam diri seorang muslim maka dia bisa merasakan manisnya iman. Kan pernah mendengar ya, baca itu ya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbu ilallah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yukdhafa finnar. Ada 3 hal yang kalau ada dalam diri seorang muslim maka dia bisa merasakan manisnya iman. Apa? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah, bukan karena kayanya, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosial, bukan karena ganteng cantiknya, tapi karena memang Allah mewajibkan kita untuk mencintai sesama kita. Yang ketiga adalah benci kepada kekufuran, benci kepada kemusyrikan, benci kepada kemaksiatan sesudah Allah menyelamatkan kita. Sebagaimana bencinya kalau kita dilemparkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu, kita mungkin dulu pernah kafir, pernah musyrik, pernah hanyut berlumuran dosa dan maksiat. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita jadi seperti ini. Nah, yang ketiga ini yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita mendapatkan hidayah seperti ini, maka harus kita pertahankan, kita jaga. Jangan dekat-dekat dengan kemusyrikan, kekafiran. Kita diminta untuk membenci sebagaimana kita benci kepada ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Benci kepada kemusyrikan, benci kepada riba, benci kepada pembunuhan yang tidak dibenarkan secara Islam, benci judi, minum-minuman keras dan lain sebagainya, harus dijauhi. Nah, ini makna al-wala dan al-bara. Kemudian merupakan tali hubungan kuat dan tegaknya masyarakat Islam. Kalau masyarakat Islam saling menjaga ini, maka insya Allah masyarakat akan menjadi baik. Kemudian mendapatkan pahala yang besar. Orang yang saling cinta mencintai karena Allah akan berada di atas mimbar dari cahaya pada hari kiamat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Perintah syariat untuk mendahulukan hubungan ini dari hubungan yang lain. Oh, sebenarnya di sini ada ya. Baik. Kedudukannya tadi satu-satu. Akan mendapatkan perlindungan dan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tali penghubung yang kekal antara manusia hingga hari kiamat nanti. Ikatan al-wala dan al-bara. Terus merupakan syarat sahnya syahadat seorang muslim yang mencintai selain Allah, membenci Allah, maka dia sebenarnya sudah kufur. Di surat Al-Maidah ayat 51 tadi itu merupakan
penyempurna iman seseorang. Bapak Ibu, yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan hak al-wala. Hak-haknya apa? Yang kewajiban kita sebagai muslim untuk nanti saudara kita punya hak kepada kita seperti apa. Yang pertama adalah hijrah. Meninggalkan negeri kafir ke negeri muslim. Kenapa Bapak Ibu? Karena di negeri kafir kemungkinan besar tidak bisa beribadah dengan sempurna. Sampai Rasulullah itu ditegur oleh Allah ketika beliau di Makkah. Waktu itu dalam satu ayat, nanti bisa dirujuk ya. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak hijrah ke sana, ke sana, ke sana? Ketika di Makkah tidak bisa berkembang, maka hijrah, pindah. Nah, ini alhamdulillah kita semuanya tidak mengalami, ya mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti tidak seperti ini. Tapi ada saudara-saudara kita yang mengalami yang seperti ini. Secara umum kalau untuk kita adalah kalau seandainya kita ada di sebuah lingkungan, di sebuah tempat kita tinggal, sementara tempat itu tidak begitu mendukung keimanan kita, maka wajib untuk segera pindah. Depan kita, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, misalnya depan rumah pembunuh, belakang rumah narkoba, kanan rumah pezina, kiri rumah pencuri perampok. Segera pindah. Cari yang bisa menjaga keimanan kita. Makanya saya beberapa kali di beberapa tempat itu minta kepada para developer gitu, cari perumahan yang islami, kalau bisa hanya menerima yang benar-benar soleh, solihah. Kalau perlu masuknya beli rumah itu dites, yang hafal 30 juz baru bisa. Enggak ada. Tapi tidak hanya hafal Quran saja, harus dibuktikan dengan akhlaknya, kebaikannya gitu ya. Jadi yang bisa nempat di sebuah lingkungan itu, di tempat yang seperti itu, yang sudah punya track record yang baik gitu loh. Nah itu. Monggo kalau ada di antara panjenengan yang bisa membangun klaster atau perumahan yang seperti itu, saya berani bersaing untuk tes masuk nanti. Saya pertama kali yang tes nanti, insya Allah, monggo. Ya jangan gratis Pak. Kita bayar lah, karena itu memang. Tapi kalau diniatkan seperti itu, maka insya Allah bagus, luar biasa gitu loh. Meskipun ya semuanya ada plus minusnya gitu ya. Kalau kita tinggal di masyarakat yang seperti kita itu, masya Allah, kapan itu saya tinggal di rumah itu yang selama 3 tahun belum pernah mengalami, baru kapan itu minggu yang lalu itu ada manten, padahal kan pandemik seperti ini ya, kok masih bisa gitu loh, ada apa rame-rame dangdut itu loh, yang meskipun tidak langsung tapi cukup mengganggu gitu loh, sampai pagar apa tembok itu ker gitu ya, sampai nggak bisa tidur, mau hijrah gitu gimana gitu ya. Ya kita sabar. Alhamdulillah nggak sampai itu dari jam habis isya sampai jam 10-an lah gitu ya. Cuma tapi itu cukup menyiksa gitu. Ini sekedar contoh gitu loh. Yang kedua, membantu kaum muslim, bahkan seluruh dunia sesuai dengan kemampuan. Ini kemarin saya sudah banyak menyinggung masalah ini ya. Nah ini kemudian yang ketiga adalah SMS, senang dengan senangnya muslim dan susah sedih dengan sedihnya umat atau muslim yang lain. Ini yang kemarin tetap saya upayakan untuk mari kita tingkatkan ini. Kalau ada di antara kita yang senang dengan susahnya saudara dan sedih dengan senangnya saudara, berarti ada ghil, ada hasud, ada iri dengki, pasti itu. Dan ingat, iri dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hati-hati, kita nggak boleh jadi orang yang irian, karena kita semua orang Malang. Ya. Kalau ada saudara kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah gitu. Jadi jangan iri, nggak boleh. Masing-masing itu sudah dengan cetakannya, sudah dengan qadarullah gitu loh. Ada saudara kita itu yang kerjanya santai tapi kaya, ada yang
kerja dari pagi sampai malam tapi ya nggak begitu kaya, itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada hikmah dan belum tentu yang kaya itu bahagia. Saya berkali-kali nyampaikan kan, banyak orang kaya nggak bahagia. Senang iya, tapi bukan bahagia gitu. Karena bahagia itu yang bisa menentukan adalah hati dan keimanan. Baik. Selanjutnya adalah ini tidak mengejek. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ya, tidak mengejek, melecehkan, mencari aib, ghibah serta namimah. Nih, tolong ini dijaga, itu hak walak dengan kita, sesama kita. Jadi gara-gara perbedaan sholat jamaah, softnya harus renggang, harus rapat aja, akhirnya saling ejek mengejek, saling melecehkan, mencari saling, bahkan ada yang kemudian tidak bertegur sapa, gak wawo gara-gara soft gitu. Ini kan suatu hal yang sangat-sangat nista. Bapak Ibu, memang diantaranya ada upaya orang-orang yang tidak senang Islam itu agar umat Islam itu tidak bersatu, tidak jamaahnya tidak rapat dan macam-macam gitu. Kalau kemudian kita semuanya tercerai-berai, berantem gara-gara seperti ini, yang tepuk tangan adalah mereka-mereka itu yang tidak senang Islam ataupun orang-orang kafir. Maka kita jangan mau di pelokoto, bahasa Indonesianya apa ya? Kita jangan mau dibully. Gitu. Kita ini dibully kalau, maka jangan mau. Naudzubillah gitu. Baik, terus melakukan hak-hak sesama muslim. Kemarin saya sudah nyampaikan gitu. Misalnya jangan kalau kemudian ada saudara kita sakit, ya kita jenguk dan seterusnya. Hak muslim itu kalau seperti kemarin, kalau kita tidak mau disakiti ya jangan menyakiti yang lain. Kalau kita senang kalau dihormati, dihargai orang lain, ya kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Itu yang terus kita upayakan. Kemudian mendoakan dan memintakan ampun. Bahkan tidak hanya yang masih hidup, yang sudah meninggal pun saudara sama Islam itu kita wajib untuk kita doakan secara global. Kan Al-Quran mengajar itu. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, ampunilah mereka-mereka itu. Loh, itu ajaran dan tarbiyah robbaniyah, taujih robbani dari Allah agar kita memintakan ampun baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Terus mendakwai dan menasihatinya, hak kita, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nih, terus tidak membeberkan rahasia Islam atau umat Islam kepada musuh-musuh Islam. Ini sudah walak dan al-bara'. Ketika Rasulullah akan menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, itu ada peristiwa yang luar biasa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jangan menyebar rahasia Islam kepada musuh Islam. Ketika Rasul akan menaklukkan kota Makkah, Rasulullah rapat dengan para sahabat. Ada satu, Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau ini sahabat yang bagus sebenarnya, tetapi beliau juga punya saudara di Mekah. Maka beliau ini menugaskan seseorang untuk memberitahu saudaranya tanggal sekian-sekian, jam sekian, tolong keluar kamu dari Mekah, biar kamu selamat. Cuma itu aja intinya. Tetapi ini dosa besar, ini kesalahan besar ketika kemudian rahasia umat Islam disebarkan kepada, meskipun itu adalah cuma satu orang, saudaranya sendiri, apalagi kepada musuh-musuh. Akhirnya kemudian Allah memberitahu kepada Rasulullah, dan Rasulullah menugaskan kepada, kalau tidak salah sahabat Ali bin Abi Thalib, untuk mengejar utusan dari Hatib bin Abi Balta'ah ini untuk kemudian dalam bentuk kertas tulisan untuk diambil kembali, jangan disebarkan. Dan kita semuanya tahu pada akhirnya kemudian Rasulullah bisa menaklukkan kota Makkah tanpa satu tetes darah pun. Pentingnya menjaga rahasia itu seperti itu Bapak Ibu. Maka mohon maaf ya, ketika kemudian ada si A lalu akhirnya kemudian dibuntuti, dikuntit macam-macam, kok tahu itu karena ada informan, penyusup yang memberikan informasi dan akhirnya kemudian terjadi yang seperti itu.
orang-orang munafik dalam diri Islam itu ada. Maka ini perlu untuk kita perkuat, jaga rahasia, jangan disebarkan. Kalau itu dalam rangka untuk kepentingan Islam, jangan gampang-gampang apalagi sekarang ini zaman ini gampang sekali, tolong hati-hati, jangan gampang sarser gitu. Ini itu hak al-wala. Baik, mendamaikan bila terjadi perselisihan, pasti ya, kemarin kita sudah sampaikan itu, berbuat baik, musyawarah dan berjamaah, terus menjaga persatuan dan kesatuan sama umat Islam. Baik, Bapak Ibu, ini yang tidak kalah penting juga adalah hak al-bara'. Al-bara' sebagaimana saya sampaikan tadi adalah kita harus berusaha untuk menjaga, membersihkan diri, melepaskan diri, berlepas diri. Hak al-bara' adalah membenci kemusyrikan dan kekufuran serta pelakunya. Nanti jenengan bisa lihat di Quran surat itu, karena waktu yang sangat singkat dan terbatas, ini tidak bisa kita baca dan artinya dan sebagainya gitu. Bapak Ibu, memang kita diminta untuk tidak senang kepada kemusyrikan, kemaksiatan. Jangan sampai terjadi pada diri kita dan anak keluarga kita. Kita bentengi keluarga kita dari kemaksiatan dan dosa. Itu hak kita dalam menyelamatkan keluarga. Yalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka jangan ada kemusyrikan di rumah kita. Jangan ada kekafiran di rumah kita. Loh, apa ada Pak di rumah Islam ada kemusyrikan-kemusyrikan? Ada. Apa contohnya misalnya yang selama ini masih ada? Saya beberapa kali menyampaikan kepada panjenengan, di rumah-rumah Islam itu masih banyak kemusyrikan-kemusyrikan. Misalnya jimat. Tuh. Kita wajib untuk membenci kemusyrikan itu. Buang, bakar yang rajah-rajah di atas pintu dan lain sebagainya itu. Bahkan kemarin saya sudah menyampaikan tentang bahaya syirik ya. Ada berapa kemarin itu? Ada 8 atau 9 lebih ya. Kalau nanti dirujuk itu. Kalau nggak salah ada fotokopinya kan waktu itu ya. Ada bahaya syirik dan fenomenanya waktu itu. Gitu. Kita wajib untuk membenci kekufuran dan pelakunya, karena yang awal tadi bahwa kalau ada saudara kita melakukan kemusyrikan, saudara kita melakukan kekafiran, kita wajib membenci, tetapi perbuatannya, amalannya, bukan fisiknya. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk membenci itu. Nah, makna kita mencintai Allah itu, mencintai Rasulullah itu adalah mencintai apa-apa, siapa-siapa yang dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah. Sebaliknya, kita cinta Allah, cinta Rasul adalah membenci apa-apa, siapa-siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Allah benci kemaksiatan, Allah benci kemusyrikan, kekafiran, kita wajib untuk membencinya. Kalau sebaliknya, maka ada muslim sewenang sekali dengan kemusyrikan, senang dengan kekafiran, senang dengan orang musyrik, senang dengan orang kafir misalnya, gitu. Maka Islamnya perlu dipertanyakan itu. Gitu. Nah ini. Kemudian yang kedua, tadi tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin ketika mungkin ada pemilihan ketua RT, ketua RW gitu. Kalau bisa, karena kita muslim ya kita pilih yang muslim gitu loh. Ketua RT ada ya pas pemilihan gitu yang non muslim gitu kira-kira, mudah-mudahan tidak ada ya. Kalaupun ada gitu ya harus kita jagalah gitu. Bagaimanapun kita tetap memilih, karena ini perintah Allah, perintah Rasul gitu, perintah Al-Quran, hadis gitu. Terus meninggalkan negeri kafir dan tidak bepergian ke negara kafir kecuali untuk keperluan darurat dengan kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama tanpa ada pertentangan. Jadi Bapak Ibu, dulu waktu MUI ketuanya Buya Hamka itu beliau memberikan fatwa haram hukumnya pergi ke negara-negara seperti Amerika, Inggris, Prancis waktu itu, karena dikhawatirkan nanti akan, meskipun dalam rangka untuk belajar, dikhawatirkan nanti ketika pulang itu akan rusak, dan itu terjadi. Mbahnya liberal siapa misalnya? Ulul Absor, terus sebelumnya itu ada Nurholis Majid. Itu dulu dikuliahkan di Amerika, Chicago kalau nggak salah itu. Chicago itu benar nggak bahasanya Chicago itu apa?
jago ya. Pulang langsung menjadi liberal, jil. Maka beliau, Buya Hamka, terus dilanjutkan oleh Pak H.M. Rosyidi, orang Dewan Dakwah dan dulu termasuk kalau nggak salah Menteri Agama ya, mungkin apa gitu, nggak boleh mahasiswa Indonesia kuliah di negara-negara seperti itu. Tapi setelah itu kemudian berlomba-lomba di sana dan ulil absor termasuk diantaranya. Saya pernah satu kelas dengan ulil absor, cerdas memang, tapi nggak sampai lulus, lalu kemudian meninggalkan, baru 2 semester, terus meninggalkan kuliah, cari-cari ke sana nggak ada informasi. Ternyata ketika akhirnya dapat informasi ulil absor dikuliahkan beasiswa di Sorbonne. Sorbonne itu di Paris, Prancis. Pulang dari itu kemudian bikin kajian utan kayu di Jakarta, terus akhirnya bikin macam-macam dengan jilnya, jaringan Islam liberal dan lain sebagainya itu ya. Ketika mereka dan begitu leluasa untuk menyampaikan ajaran-ajaran seperti itu. Waktu saya ngajar di Malang, ulil absor waktu itu sudah di utan kayu. Waktu saya di ulil absor, di Malang itu gaji saya 150.000. Waktu itu saya datang tahun 95. Ulil absor itu sudah dengan mendirikan dan mengadakan kajian-kajian seperti utan kayu. Ini menurut kata yang disampaikan oleh Ustadz Khalil Ridwan, pimpinan Pondok Husnayain. Ulil absor itu dibayar Asia Foundation dari luar. Waktu itu sudah 25 juta. Tahun 95. Itu 25 juta. Saya 150.000 di Malang. Dan beberapa kali kita ingatkan, dia enteng aja jawabnya, nanti kalau saya sudah kaya akan saya berhenti. Kalau ada kemudahan untuk menjadi kaya, kenapa kita harus susah-susah gitu loh. Mereka-mereka itu bahkan kalau semakin membingungkan umat, menyesatkan dengan pandangan-pandangan dan pemikiran yang sesat, akan dapat bonus. Itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya nomor 3 ini dulu Buya Hamka, Pak H.M. Rosyidi dan beberapa ini tuh ketat sekali untuk jangan memberikan beasiswa mahasiswa Indonesia untuk belajar ke negara-negara mohon maaf dalam tanda kutip kafir itu, karena pengaruhnya besar sekali. Dan ternyata memang ya hasilnya seperti ini gitu. Ini yang perlu untuk kita hati-hati gitu. Baik, terus kemudian tidak menyerupai mereka orang-orang kafir dalam hal yang itu merupakan ciri khas mereka, duniawiyah maupun ukhrawiyah. Kalau sesuatu itu ciri khas agama orang kafir, kita nggak boleh menyamai, menyerupai. Mohon maaf gitu loh. Kita jelas-jelas Muslim. Kita pakai kopiah, topi, nggak boleh kita pakai misalnya Sinterklas. Karena itu ciri khasnya siapa? Orang Kristen, gitu loh. Kita nggak boleh pakai yang itu merupakan ciri khasnya orang Hindu Buddha. Makanya kan ada sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai orang kafir, menyerupai ini itu sama dengan itu. Gitu. Kita punya syiar, kita punya isyhadu bi anna muslimun, tunjukkan bahwa kita adalah Islam, Muslim. Jangan ragu, jangan malu gitu loh. Saya beberapa kali lewat ketika minggu pagi habis pulang dari ngisi acara itu kan, di beberapa itu kan ada beberapa mereka itu membawa Alkitab itu bangga sekali gitu. Non Muslim yang laki perempuan itu mau ke gereja atau apa begitu loh. Nah kita ini kan jelas-jelas insya Allah hak gitu ya. Kadang-kadang kita bawa Al-Quran kan yo malu, izin, nutup aurat izin, pakai jilbab malu. Padahal itu kan wajib hukumnya. Kita pakai sarung malu gitu. Terus kita pakai celana jin atau apa begitu, monggo silakan, nggak apa-apa kalau dalam rangka untuk biar bisa berbaur, karena milenial sekarang kan pakai celana jin gitu ya, nggak masalah insya Allah. Saya tidak mengharamkan celana jin gitu. Jadi ini
jangan menyerupai mereka gitu loh. Nah, ini. Mohon maaf ini saya sampaikan, makanya tahun-tahun yang lalu itu ada sweeping, tapi insya Allah mudah-mudahan ini tidak karena pandemik ini. Mahasiswa pekerja di Malang, di beberapa terutama di toko-toko supermarket besar-besar itu kan untuk Natal itu mereka diwajibkan pakai topi sinterklas semuanya. Nah, Majelis Ulama kemarin itu sudah mengadakan sweeping untuk itu dan sudah melobi para pemilik-pemilik supermarket seperti itu untuk tidak memaksakan karena lakum dinukum waliyadin itu. Jadi ini sekedar untuk saya sampaikan dalam rangka untuk nanti menjaga. Jadi tidak hanya sekedar itu, kan cuma pakaian tok toh Pak. Terus ada lagi yang kemudian nanti di sini ada tidak sampai kemudian tidak mengucapkan ini nomor 7 ya. Ini sampai lupa saya. Baik. Tidak memuji, membantu dan menolong orang kafir pasti ya. Kecuali kalau dalam rangka secara kemanusiaan. Saya punya tetangga non muslim, tetangga kafir, Hindu, Buddha, Kristen. Kalau kemudian misalnya mengadakan acara misalnya pindahan rumah, ngangkat-ngangkat nggak masalah, secara kemanusiaan itu wajib. Ya. Panjenengan lihat ketika keluar dari rumah kemudian ada orang yang pakai cross, kalung yang itu simbolnya Kristen, kecelakaan di jalan. Jenengan ketika melihat itu kemudian ketika memahami, jarno wis biarin aja nggak apa-apa, mati ya wis nggak boleh. Tetap wajib untuk mendolong, membantu. Kalau perlu dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan pengobatan segera, menyelamatkan itu termasuk menyelamatkan nyawa secara kemanusiaan. Yang tidak boleh adalah ketika kita membantu, terutama dalam melawan umat Islam dalam rangka untuk membenci, memusuhi, menghabisi umat Islam. Naudzubillah. Nggak terbayang gitu, ada orang Islam membantu orang kafir dalam rangka menghabisi umat Islam, itu kan nggak terbayang sekali. Keimanannya di mana gitu loh. Kemudian tidak minta bantuan orang kafir ketika menjadi sebagai sekutu dan sebagainya. Tidak terlibat dalam hari rayanya orang kafir, juga tidak memberikan ucapan selamat. Ini yang sering bertahun-tahun itu disampaikan, Pak kan hanya sekedar ucapan, lesan, ngomong selamat hari raya ini gitu kan, cuma ngomong tok. Bapak Ibu, omongan itu konsekuensinya besar. Jangan dikira hanya sekedar omongan. Kan makanya ada ungkapan, ada dialog ya antara pemuda Islam dengan pemuda Kristen. Yang orang Kristen ini protes. Ahmad misalnya, apa terus Petrus misalnya. Kamu ketika Natal kok nggak mengucapkan selamat hari Natal, padahal aku ketika Idul Fitri mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kenapa kamu kok enggak? Aku nggak bisa gitu loh. Kan cuma lesan tok, omongan selamat hari Natal misalnya. Disampaikan sama Mas Ahmad ini, kalau begitu sampean ucapkan detik ini juga di hadapan saya, ucapkan dan tirukan saya. Kalau itu memang keyakinan sampean cuma sekedar ucapan, maka detik ini juga ucapkan, tirukan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mau dia. Enggak mau saya. Kenapa? Saya berarti sudah masuk Islam. Kan cuma ucapan. Ucapan itu konsekuensinya besar. Oke. Saudara Ahmad, saudara saya nikahkan, saya kawinkan dengan anak saya bernama Fatimah dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fatimah binti Bapak Ahmad dengan mas kawin 1 juta dibayar tunai. Sah. Konsekuensinya apa? Jadi suami istri. Kan cuma lesan, cuma ngomong. Gitu loh. Oke, pengen lebih luas lagi. Misalnya suami istri, suaminya ngomong, kamu saya cerai. Konsekuensinya apa? Talak, pisah. Gitu. Apalagi sudah talak 3, nggak boleh kumpul, nggak boleh rujuk lagi. Kan cuma ucapan, cuma lesan. Iya, lesan, ucapan, omongan itu ada konsekuensi yang kita kan cuma lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh mengganggu agama lain ketika mereka sedang melaksanakan kegiatan agamanya. Orang Islam nggak boleh mengganggu orang Kristen ketika Natalan. Orang Islam nggak boleh, Muslim nggak boleh mengganggu orang Hindu, Buddha ketika mereka sedang merayakan galungan kuningan dan lain sebagainya. Nggak boleh. Nah ini maknanya itu, lakum dinukum waliyadin itu. Baik, kemudian selanjutnya
tidak memohonkan ampun kepada mereka. Rasulullah dulu ketika memintakan ampun kepada Allah, memintakan ampun Abu Thalib, pamannya yang berjuang membela bahkan dengan nyawa, ketika beliau memintakan ampun ditegur sama Allah. Enggak boleh memintakan ampun orang kafir. Kalau orang kafir itu bolehnya, misalnya ada keluarga kita yang mohon maaf non muslim, kita boleh dengan doa apa? Hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada beliau untuk masuk Islam, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mintakan ampun, ya Allah ampunilah si A si B sebagainya, itu nggak bisa, karena orang apalagi doa ya. Salam saja kepada orang kafir itu nggak boleh, karena salam adalah doa. Mendoakan orang kafir yang tentang keselamatan, kesejahteraan itu nggak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis nanti di poin yang terakhir ini ya, nomor 15 mana tadi ya? Baik, misalnya terakhir ini, nah itu tidak memulai salam, kalau di situ nomor 15. Kalau berjumpa dengan orang non muslim, nggak boleh kita mengucapkan salam, karena salam adalah doa. Bahkan Bapak Ibu dalam sebuah hadis itu ada sebegini. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam fa idza laqitum fit thoriq fattarruhu ila adyaqi. Jangan kalian ketika ketemu dengan orang Yahudi, Nasrani atau non muslim yang lain mengucapkan salam. Salam adalah doa. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka persempit jalannya sampai sesempit-sempitnya. Ini tidak berarti kemudian ketika panjenengan ketika memahami ini, lalu kemudian ketemu dengan di depan ada orang yang pakai cross, lalu kemudian dipuwepet sampai masuk God, itu nggak boleh gitu, nggak seperti itu gitu. Artinya ya, dalam banyak hal begitu ya kita mohon maaf ya, persempit itu geraknya dalam bidang ekonomi, dalam bidang dan lain-lain lah, politik macam-macam gitu, jangan lebih tahu gitu. Dalam bidang ekonomi itu mayoritas orang non muslim di negeri kita ini bisa kaya karena kita. Makanya kemarin kan ada yang boikot produk Prancis misalnya. Dulu Dr. Yusuf Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi boikot produk orang-orang kafir. Beli di orang-orang, makanya kemudian waktu itu ada pemberdayaan ekonomi umat dengan 212 mat itu ya. Kalau masalah-masalah yang kita sendiri ada dan memungkinkan untuk beli, kenapa harus beli di orang kafir? Masa beli petis terasi kepada orang kafir? Kebuacut gitu loh. Kecuali kalau kita beli yang kita tidak punya dan tidak mampu, nggak apa-apa. HP, alat-alat seperti ini beli di mereka karena kita memang belum enggak. Tapi kalau seandainya beli kerupuk, beli apa, kenapa harus gitu loh. Kita itu kadang-kadang gaya gitu loh, masalah gayanya itu gimana? Nggak mau beli di tetangga karena cuma dapat kresek, nggak ada tulisannya. Wah, senengnya kalau belanja itu di mall ini ada tulisannya macam-macam, towenteng, kelihatan tetangga, wah habis belanja nih gitu loh, dari ini itu dan lain sebagainya. Ya Allah. Padahal ya, petis di tetangga kita harganya misalnya 1.000, sementara petis di mall itu harganya mungkin cuma 800, tetapi di mall itu ada parkirnya berapa? 5.000. Ya Allah, sementara mohon maaf ya Bapak Ibu, sampai kemudian di beberapa mall supermarket itu kan ini kembaliannya untuk donasi ini ya, dan kemarin disinyalir itu dipakai untuk bangun gereja, bangun untuk misionaris macam-macam dan lain sebagainya. Sementara kalau kita beli di tetangga kita, keuntungannya untuk membiayai anaknya mondok, anaknya kuliah di lembaga ini, untuk masjid, infak, sedekah. Sementara dibesar-besar begitu, kebanyakan dipakai untuk, mohon maaf, kadang-kadang sampai ada yang diberikan senjata untuk membunuhi umat Islam di Israel, di Palestina. Mereka yang Israel itu untuk membantai saudara kita dan lain sebagainya. Nah, ini semua terkait dengan al-wala dan al-bara. Tidak berarti kemudian saya mengharamkan panjenengan beli di mall ini, mall itu, enggak. Tetapi dalam hal al-wala dan al-bara, maka kita harus mulai pikirkan untuk kalau ada di orang Islam, saya hanya belanja di orang Islam. Kecuali kalau enggak ada, maka terpaksa saya beli di orang yang non-muslim, orang kafir. Ini dalam hal al-wala dan al-bara gitu loh. Jadi gini, keuntungan yang kita bayarkan untuk membeli di mereka itu lalu kemudian dipakai untuk membantai saudara kita di Palestina, saudara kita di Yaman, saudara kita di Syria, saudara kita di Uighur, saudara kita itu ya Allah, kok bisa gitu loh kita melakukan itu semuanya gitu loh. Kita tidak bisa membantu, minimal ya kita
dengan cara-cara seperti itu untuk kita besarkanlah saudara-saudara kita sesama muslim ekonominya, karena ya mohon maaf jujur sekali banyak sekali ketika tetangga-tetangga kita yang jualan kelontong ini mereka rata-rata tutup gara-gara berdirinya mal-mal besar dan lain sebagainya gitu. Nah itu barangkali ibu bapak surat Al-Maidah yang mungkin kelihatannya agak serem gitu ya, keras, tetapi ini ajaran Islam gitu loh. Meskipun tidak semena-mena ya, tolong jangan difahami secara letterlek lalu kemudian tadi ketemu orang ini bunuh, enggak. Islam tidak mengajarkan seperti itu gitu loh. Rasulullah dan para sahabat bagaimanapun memahami al-wala dan al-bara, tetapi semua dalam koridor syar'i, koridor yang dibenarkan, sehingga jangan keluar dari yang disyariatkan untuk bertindak yang anarkis, arogan dan menyimpang. Mungkin itu barangkali. Ada sedikit yang mau disampaikan, monggo. Alhamdulillah. Tidak ada berarti nggak ada ya? Ada yang didiskusikan, disampaikan? Beliau sudah menyiapkan mic. Monggo. Oh ya, monggo Pak. Minta waktunya 1 menit, 2 menit ya. Saya sangat menunggu dan saya sangat senang sekali untuk bisa sharing. Ya. Sebetulnya saya mau tanya, tapi karena sudah waktunya Isya, jadi saya lain kali aja, Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, waktunya untuk lain kali kalau boleh ini. Misalnya jam 7 dikasih waktu agak. Iya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas atensinya dan mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita semuanya dicatat sebagai amal soleh dan mudah-mudahan bisa memperberat timbangan kita di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya kumpul-kumpul di masjid seperti ini, tapi insya Allah nanti kita semuanya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti kita bahkan dikumpulkan di Jannatul Firdaus. Amin alamin. Walafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.